warahmatullahi wabarakatuh. Lupakan saya menghafalkan dunia untuk mengulang salam. Baik, kita ulangi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu yang baru saya hubungi, beliau ada acara di RA. Selepas itu beliau akan menuju rumah. Yang saya hormati Bapak Kasipendmak dan Ibu Pengawas, hormat yang sama kepada Bapak Lurah Kelurahan Kartini, Bapak Bambang Suwarno STB, Setompul Pak STB dan Setompul. Kemudian yang saya hormati Kepala Puskesmas Kota Rantau Prapat, Bapak Raja Khairul Bahri. Hormat yang sama yang saya hormati Kepala Lingkungan Kampung Baru, Bapak Robert Siregar, dan mitra sahabat kita Bapak Pengurus Komite MTS Negeri 1 Labuan Batu, yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua dan Bendahara, berhubung Ketua Komite kita lagi ada urusan di Medan, dan Sekretaris lagi ada acara di Islam. Dan yang saya banggakan, pengurus OSIS yang berasal dari sekolah luar, dari MTS Negeri 2 Labuan Batu. Yang mana OSIS-nya? Hadir. Kemudian OSIS dari MTS Nur Ibrahimi, dan OSIS dari SMP Negeri 1 Rantau Selatan, dan OSIS dari Rantau Prapat. Dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Al-Ustaz Solehuddin Siregar SPDI MSI. Bapak Ibu dan yang saya sayangi anak-anak kami sekalian. Dan satu lagi yang saya banggakan, Bapak Ibu panitia yang tanpa kerjasama yang solid, acara kita ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik. Karena perlu kami sampaikan, Pak Ustadz, bahwa 3 hari sebelum acara Islam ini kita mengadakan lomba kompetensi bidang keagamaan khusus madrasah. Oleh karena itu, saya yakin bahwa panitia seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi,
terpaksa minum botrek karena siang malam hujan kerja memasak tenda. Baik Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya. Kita dapat berkumpul di madrasah kita ini dalam rangka memperingati hari Islam Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat beriring salam. Mari sama-sama kita riangkan keruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan tidak hanya banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau, tapi lebih daripada itu menjalankan apa yang disunahkannya. Semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa 3 hari sebelumnya kita mengadakan lomba kompetensi bidang keagamaan yang terdiri dari lomba melaksanakan fardu kifayah jenazah, lomba pidato, lomba cerdas cermat, dan lomba tahfiz juz 30. Lomba ini mengacu kepada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara nomor 296 tahun 2021, yang mana target daripada keputusan ini adalah lulusan MTS diharapkan sudah memiliki kompetensi atau kemampuan yang kalau kita klasifikasikan di bidang Quran hadis, lulusan MTS harus sudah hafal juz 30. Di dalam bidang fikih, lulusan MTS diharapkan sudah mampu bagaimana cara bertoharoh, bersuci, baik dari najis maupun dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian di samping itu diharapkan juga lulusan MTS itu bukan hanya mampu dan paham tentang sholat 5 waktu, tetapi juga bisa mengerjakan sholat sunat lainnya seperti sholat sunat duha, tahajud, idain, dan yang tak kalah penting mampu melaksanakan fardu kifayah jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai memakamkan. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, dulu sampai penghujung tahun 80-an, rata-rata orang tua di kampung motivasinya menyekolahkan anak ke pesantren cuma 1. Kalau kita akan kenapa anak tua dimasukkan ke pesantren, jawabnya pasti sama, supaya nanti bisa dia yang memandikan saya, mengkafani saya, menularkan saya, bahkan sampai mengantarkan saya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kenapa demikian? Karena memang Bapak Ibu, kalau anak yang menyelesaikan fardu kifayah jenazah kita, yang menjadi imam sholat kita, itu pahalanya bagaikan air pancur, tak ada yang menghalangi, tak ada pembatasan, langsung dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini
untuk mencapai kompetensi itu, termasuk tadi melaksanakan fardu kifayah jenazah, tidak lagi mesti jauh-jauh ke pesantren. MTS Negeri 1 Labuhan Batu siap mendidik anak bapak ibu untuk mampu menjadi orang yang akan menyelesaikan fardu kifayah jenazah bapak ibu sekalian. Kenapa harus anak yang dilakukan kita? Saya pengalaman Bapak Ibu, Pak Ustadz, ayah saya meninggal tanggal 27 Desember 2005. Ibu saya Desember 2014. Memang ketika kita yang menjadi imam sholat jenazah orang tua kita itu, tanpa kita sadari, apalagi kita tahu artinya. Saya bukan berpisah itu, Ustaz. Ketika masuk ke doa, Allahumma ja'al lisanah mufasihan wa balighan inda jawabi min as-su'ali bukan wa nakir. Ya Allah, pastikanlah lidah ayah saya untuk menjawab pertanyaan bukan dan nakir fil qabri, di dalam kubur. Rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut lagi, Allahumma ftah abwaab as-samaa'i bi ruhihi. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk menerima ruh ayah saya ini. Warfa' makanahu fi maqamil ula, angkat dia ke tempat yang terpuji. Wa jama'hu ma'as sholihin, dan kumpulkan dia bersama orang-orang yang soleh. Fi jannatika jannatin na'im, di surgamu surga jannatin na'im. Ketika itu Pak Ustaz tak bisa keluar lagi suara kita. Kenapa? Terbayang kita betapa besar bakti dan jasa orang tua itu kepada kita. Apalagi seperti kami di kampung Pak Belanda, Nanam Karet. Saya ingat betul waktu kelas 2 SD, tugas saya itu mengantar nasi pakai sepeda gunung bebek, mengantar nasi buat ke ladang orang tua. Di jam 11-12 siang itu di mana tadi masih mandiri kan, kalau ibu mandiri kan, itulah terbayang ketika kita menjadi imam. Ketika kita menjadi imam seorang jenazah yang penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, bila Bapak Ibu mengharapkan yang menyelesaikan fardu kifayah jenazah Bapak Ibu nantinya adalah anak Bapak Ibu, MTS Negeri 1 siap mewujudkan itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mari sama-sama kita dengarkan pandangan umum, ceramah umum seputar Islamiran yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Ustaz ini sudah lama saya kenal. Ketika saya bertugas 2013 di MTN di MIT Toras Marbo, istri Ustaz ini anggota saya. Makanya saya sudah kenal Ustaz ini. Jadi nanti Bapak Ustaz, kami harap tolong memberikan selamat rohani dan semangat kepada anak-anak kita supaya rajin belajar dan meneladani kado utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Islam itu, yaitu melaksanakan sholat. Karena sholat itu bukan main-main. Di Al-Quran pun dijelaskan, wasta'inu, minta tolonglah kamu bisobri wa sholat, dengan sabar dan sholat. Dua ini yang kita jalan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, wa innaha lakabiratun, walaupun itu sederhana tapi berat, itu susah. Illa al-khosri, kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Barangkali saya padakan kata sambutan saya,
Nanti mari sama-sama kita simak ceramah rohani, ceramah umum dari Ustaz kita. Dan kepada anak-anak, kalau nanti Bapak Ibu gurunya mengawasi, supaya nanti ketika acara umum tidak ada yang ribut. Barangkali demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi